Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muslim yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya kita dapat hadir kembali bertemu di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa berada di dalam kesehatan lahir dan batin. Semoga pula kita dalam keadaan selalu istiqomah berada di atas siratal mustaqim, jalan hidupnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala, jalan hidupnya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Bukan jalan hidupnya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan hidupnya orang-orang yang sesat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau bulan lalu kita membahas tema hubungan, kalau tidak salah, iman dan rasa aman ya. Pagi ini kita akan membahas tentang adab, terutama adab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam kitab Minhajul Muslim ada bab yang secara khusus dibahas, yaitu tentang al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang krisis, sebenarnya yang paling membahayakan bagi kehidupan umat manusia itu adalah krisis moral ya, dibandingkan dengan krisis ekonomi. Nah, hal yang diantara krisis moral itu adalah krisis adab. Kita masih ingat beberapa bulan ini dunia digoncangkan dengan perlakuan su'ul adab ya. Kira-kira 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya baca satu berita Perancis
itu dampak dari perlakuannya pimpinan mereka, ya, itu mengalami kerugian secara ekonomi itu tidak kurang dari 600 miliar dolar. Jadi hampir sekitar 1.600 triliun kalau dirupiahkan. Sampai Presiden Prancis itu kan mengutus duta besar Mesir untuk meminta bantuan kepada Syekhul Azhar, Syekh Thayyib, ya, agar Syekh Thayyib sebagai pemimpin tertinggi Al-Azhar membantu meredakan kaum muslimin agar menghentikan boikot terhadap produk-produk ekonomi mereka, ya. Tapi Syekhul Azhar menjawab dengan jelas, tidak ada kompromi dengan penghina Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya yang harus segera dilakukan adalah agar Presiden Emmanuel Macron segera meminta maaf kepada kaum muslimin dan umat Islam di seluruh dunia. Nah, jadi ini menjadi pelajaran berharga bahwa adab itu menjadi sesuatu yang sangat mahal, ya. Karena itu menurut hemat saya, kita bangsa Indonesia sangat bersyukur karena di dalam sila dasar Pancasila yang telah diletakkan oleh para pendiri negara ini, setelah ketuhanan yang Maha Esa, maka sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam risalah Islam, adab itu merupakan inti ajaran Islam yang kedua sesudah tauhid. Kalau kita telusuri dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Jabir Al-Jazair meletakkan adab itu sesudah akidah. Jadi sesudah akidah dulu, kemudian yang kedua adalah adab. Akidah, adab, baru kemudian yang ketiga adalah akhlak. Akhlak. Dan sesudah itu baru menyangkut masalah syariah dan fikih. Nah, jadi adab itu merupakan bagian dari tazkiyatun nafsi, yaitu satu pelajaran untuk menyucikan jiwa manusia. Dan ini merupakan misi dari risalah para nabi semenjak Nabi Adam alaihissalam, terutama sangat menonjol sejak Nabi Ibrahim alaihissalam hingga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan hal itu, maka pada pagi hari ini kita akan telaah lebih mendetil tentang al-adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Jabir memulai ungkapannya dengan mengatakan, yash'urul muslimu bi qararati nafsihi biwujubil adabil kamil. Setiap muslim, seorang muslim itu merasakan, menyadari di dalam lubuk hatinya yang paling dalam tentang betapa wajibnya beradab yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan beliau ini didasarkan kepada beberapa ayat dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi adab kepada Nabi itu hukumnya wajib. Itu kata para ulama dalam ajaran Islam. Adab kepada Nabi itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka ada konsekuensi-konsekuensi yang sangat berat yang akan kita hadapi. Nah, pernyataan ini dikokohkan dengan beberapa dalil di dalam Al-Quran. Di antaranya ada 4 poin. Poin yang pertama, annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala qad aujaba lahul adab, sungguh Dia telah mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk beradab, berlaku adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli mu'minin wa mu'minatin, kepada setiap mukmin dan mukminat. Di antara dalil yang sangat jelas, detil dan cukup banyak itu terdapat dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ya. Itu mulai ayat 1 sampai 5. Itu kalau ingin ditelaah secara lebih rinci ya. Di ayat 1 sampai 5 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kamu sekalian mendahului, baina yadayillah, di hadapan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Jangan mendahului Allah dan rasulnya. Kalau ungkapan kita apa ya, ulah sok mihelaan ini ya. Jangan mendahului Allah dan rasulnya. Saya penasaran dengan ayat ini, kemudian saya lihat penjelasannya lebih detail di dalam tafsir. Beberapa keterangan menjelaskan kaitan dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Ini diantaranya penjelasannya, la tuqaddimu amran ay hukman, janganlah kamu sekalian mendahului sebuah urusan atau keputusan atau pendapat, mendahului keduanya. Jadi dalam urusan agama tentu saja kita dianggap tidak beradab ketika kita membicarakan suatu urusan agama, suatu urusan hukum atau suatu pendapat ya. Lalu kita sudah menyampaikan dengan narasi kita sendiri, dengan opini kita sendiri, tanpa kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'an, dan juga kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai la tataqaddamu aw la taqaddamu, maksudnya janganlah kamu sekalian saling mendahului ya, saling mendahului. Ini ma'khudun min muqaddamatil jais, diambil dari min muqaddamatil jais, dari mendahului prajurit, jais tentara. Man taqaddama minhum, wal murad, nah lebih jelas yang dimaksud dengan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih itu la taqulu bi khilafil Qur'an was sunnah. Janganlah kamu sekalian mengatakan sesuatu bi khilafil Qur'an, dengan menyalahi apa yang disampaikan Al-Qur'an was sunnah, dan sunnah. Ini diantaranya makna dari ayat. Karena itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan kenapa meletakkan sumber hukum di dalam Islam, itu sumber hukum pokoknya pertama adalah kitab suci Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, baru yang ketiga adalah ijtihad.
Ada riwayat di sini yang menjelaskan ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi gubernur, ya. Nah, beliau terlebih dahulu dites gitu ya, apa ya, ya, jadi ini semacam fit and proper test ya. Setibanya kamu di sana dan kamu sudah memegang sebuah urusan otoritas kepemimpinan, dengan apakah kamu akan menentukan sebuah keputusan? Lalu kata Muaz, bi kitabillah, dengan kitabullah. Jika engkau belum mendapatkannya secara detail di dalam kitabullah, lalu engkau akan memutuskan dengan merujuk kepada apa? Bisunnati rasulih, dengan sunnah rasulnya. Kemudian jika engkau tidak mendapatinya secara penjelasan yang mendetil pada keduanya, pada Al-Quran dan Sunnah, lalu dengan apakah engkau akan mengambil keputusan? Baru beliau mengatakan bijtihadi ra'yi, dengan mengandalkan ijtihad pendapatku. Jadi begitu urutan. Nah, maka para ulama lalu memutuskan bahwa sumber hukum Islam itu ada 3 dengan urutan pokok, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Ini salah satu ayat yang menjadi dalilnya. Itu bagian dari adab. Karena itu ketika ada yang bertanya bagaimana implementasi dan aktualisasi adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya jawab antara lain yaitu dengan bitolabil ilmi, dengan kita banyak mempelajari ilmu, dengan kita mengkaji ilmu-ilmu agama, sehingga ketika kita menyampaikan sebuah urusan, tapi betul-betul kita berdasarkan merujuk kepada keterangan ilmu, ya, keterangan para ulama yang berdasarkan ilmu. Begitu. Jadi bukan opini kita sendiri. Nah, dalam hubungan dengan keseharian, Allah Ta'ala kemudian memperinci di surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kamu meninggikan suara-suara kamu, fauqa sautin nabi, di atas suara nabi, wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kamu memanggil dia bil qauli, dengan perkataan, kajahri ba'dikum, sebagaimana kamu memanggil dengan perkataan sebahagian kamu li ba'din, kepada sebahagian yang lain. Jadi kalau kita memanggil Nabi itu tidak dianggap tidak beradab kalau kita memanggilnya dengan panggilan-panggilan seperti kita memanggil sesama kita. Misalnya kita panggil namanya, ya, kita panggil namanya gitu, Muhammad gitu, gitu ya. Itu sesuatu yang sudah dianggap tidak beradab, apalagi kalau dengan bahasa yang kasar begitu ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor bab taubat kalau tidak salah, itu di bab taubat, itu hadis nomor 12 kalau tidak salah itu ya. Di situ ada penjelasan 3 poin ya di situ. Pertama tentang mashul khuffain, yang kedua tentang adabun Nabi di hadis itu. Jadi satu ketika Sofwan cerita melakukan perjalanan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah perjalanan Nabi bertemu dengan Badui, terang Badui, A'rab namanya, A'rab. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada Arabiyun. Kalau Arabiyun itu bangsa Arab. Kalau Arabiyun bangsa Arab. Kalau A'rabun itu artinya Badui, Pak. Badui.
Badui itu penduduk Arab pedalaman, ya, yang suka tinggalnya nomaden di sisi-sisi ini, di sisi-sisi pegunungan, dia. Nah, sampailah Nabi beserta rombongan di satu tempat, kemudian berpapasan dengan seorang Badui. Nah, Badui itu rupanya sudah kenal dengan junjungan kita. Lalu dari kejauhan Badui itu mengatakan, "Hei Muhammad," gitu, ya, gitu. Dia memanggil dengan ucapan seperti itu. Kalau orang kita itu, "Hei Muhammad, kawan oi," kira-kira gitulah, itu. Dijawab oleh Nabi dengan suara yang sama kerasnya, gitu. "Mereka itu, oi," akhirnya kemudian si Badui itu dihampiri oleh sahabat Sofwan itu, kamu, kalau kamu mau memanggil Nabi itu bukan seperti itu," katanya itu. "Jangan seperti itu kamu memanggil Nabi, itu tidak beradab." Itu tidak sopan. Bahasa kita menyebutnya tidak sopan, ya. Itu tidak sopan. Kalau orang Betawi bilang apa ya? Bahasanya itu apa? Kalau bahasa orang Betawi itu ada ungkapan khusus itu, ya. Itu songong lu. Kalau dasar orang Betawi itu gitu aja, gitu. Songong lu, nah gitu. Gitu. Jadi kamu kalau manggil Nabi jangan seperti itu, kata Sofwan itu. "Loh, kenapa? Enggak boleh," katanya. Nah, kemudian Sofwan salah satunya mengingatkan dengan ayat ini. Sebab Allah sendiri yang mengingatkan kita, membimbing kita. "La tarfa'u aswatakum ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara-suara kamu di atas suara Nabi. Dan ini saya kira berlaku sampai sekarang, Pak. Berlaku sampai sekarang. Yaitu kapan? Terutama ketika kita berkunjung ziarah ke makbarah Nabi Muhammad SAW. Karena itu tulisan ayat ini itu tertulis dengan tinta emas. Persis di makbarah Nabi itu tertulis itu, ya. Nah, itu maksudnya mengingatkan kita. Maka kalau kita ziarah pun kita ucapkan salam itu dengan penuh adab, memperlakukan Nabi seakan-akan beliau itu hidup. Assalamualaikum assalamualaikum ya Rasulullah. Itu dengan penuh ini. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Ada seterusnya gitu, ya. Jadi penuh dengan adab. Nah, ini ayat ini. Sebab jika kita tidak memperhatikan tuntunan adab seperti ini, tidak mengindahkan adab seperti ini yang ditentukan Allah dalam kitab sucinya itu, antahbatu a'malukum, agar amal-amalmu tidak menjadi hapus. Bayangkan. Itu karena adab itu amal tidak amal menjadi tidak ada nilainya. Itu antahbatu a'malukum, agar amalmu tidak menjadi hapus, wa antum la tash'urun, dan kamu tidak menyadarinya. Ini. Sebaliknya, orang-orang yang merendahkan suaranya, innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka inda Rasulillah, di sisi Rasulullah, ulaikal ladzina imtahanallah, mereka itu adalah orang-orang yang telah disucikan hatinya oleh Allah, qulubahum, hati-hati mereka, littaqwa, untuk takwa. Karena itu apa? Hadiah, reward bagi mereka apa? Lahum maghfirah, maka bagi mereka adalah ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang agung. Ini luar biasa ini. Begitu besarnya penghargaan Allah bagi setiap mukmin yang beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi saya kira ini yang patut kita ketahui. Kemudian orang-orang yang tidak beradab seperti orang-orang munafik, ya, itu dikatakan di ayat berikutnya, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu wahai Nabi min wara'il hujurat, dari belakang hujurat, kamar-kamar, bilik-bilik, ya, kamar-kamar, aksaruhum, kebanyakan mereka, la yaqilun, adalah orang-orang yang tidak berakal. Dianggap orang apa? Orang yang tidak berakal. Gitu ya. Maka kalau kita mau bicara kasar, ya, kata Mahathir Muhammad itu, ya, menanggapi pernyataan Emmanuel Macron itu, ya, itu. Kata Pak Mahathir, katanya, umat Islam melakukan lebih dari itu pun itu sudah pada tempatnya. Gitu. Ini saya membaca sebuah tulisan yang lain, Pak, di hajinews.com. Ada cerita seorang wartawan di Prancis, ya. Cerita seorang wartawan sore hari sedang minum kopi, sambil melihat pemandangan di sana. Lalu di tempat itu dari kejauhan dia melihat ada seseorang dengan penampilan seperti seorang muslim. Itu ini berjenggot, ya. Kemudian rapi gitu. Nah, kemudian pakai topi, ya. Setelah itu kemudian dihampiri oleh sang wartawan itu dan berkata,